Kemarin kita sudah membahas tentang pasal-pasal perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6 ya. Yang pertama, masuknya hasyafah ke dalam parji ya, masuknya kemaluan ke dalam parji, baik parji manusia ataupun parji binatang ya, baik yang masih hidup ataupun yang udah mati, itu wajib mandi. Yang wajib mandinya baik yang masukin ataupun yang dimasukin. Itu yang pertama. Yang kedua, rujul mandi. Wasaniha, perkara yang mewajibkan mandi nomor kedua adalah khurujul mani, keluar sperma. Aimani yusyasi nafsihi al khariji minhu awala marotin, yaitu keluar spermanya sendiri, bukan sperma lakinya, iya, kalau perempuan kan ditembak ya sama lakinya di dalam. Nah itu kalau yang keluar sperma lakinya mantar ada perinciannya, Keluar spermanya fil yakzoti, baik dalam keadaan sadar, au pinaumi, atau dalam keadaan tidur ya. Dalam keadaan tidur dia ngimpi basah misalnya, keluar sperma. Dalam keadaan sadar mah baik dengan cara jima ya, baik dengan cara jima ataupun bukan dengan cara jima. Misalnya kemaluannya diapain gitu ya, dipentok-pentogin apa-apaan sampai keluar air mani. Min tariqil mutadi mutlakon au min gairihi, baik keluarnya lewat jalan biasa ya, lewat jalan celik ya namanya, au min gairihi, atau bukan lewat jalan celik. Kalau seandainya celiknya tertutup ya, celiknya misalnya dari sononya udah ketutup, dia bikin lubang lagi misalnya di pusernya ya, nah keluarnya dari situ misalnya, tetap wajib mandi dia. Terus di bawahnya 5 jajar dari wa khurujul mani itu, wala buddha min khurujihi ay buruzihi wan pisolhi min kosbati zakari. Terus spermanya ini harus udah keluar dari batang kemaluannya, au nuzulihi bimahalin yajibu gusluhu fil istinja fi farji saibi. Atau kalau perempuan mah spermanya ini, perempuan punya sperma ya, air mani lah ya. Ya, air maninya ini udah keluar sampai batas vagina yang udah wajib dibasuh, Jadi vagina itu ada 3 lapis katanya. jadi ada yang wajib dibasuh, ada yang ada yang ikhtilaf dibasuh, ada yang enggak wajib dibasuh antara air-air. Ada di kitab-kitab gede penjelasannya begitu. Terus bagaimana kalau seandainya kemaluannya buntung ya. Walau putih azakaru wa fihil maniu obla buruzihi wajabal guslu. Seandainya misalnya dia kemaluannya buntung, seandainya batangnya buntung, pas lagi
apa namanya itu ereksi ya. Waalaikumsalam. Jadi mungkin kronologinya dia selingkuh itu lelaki ya. Pas iya pak selingkuh terus ketahuan pas sudah mau keluar, sebelum keluar nih pas sudah mau keluar iya dibacok ininya kemaluannya buntung. Nah, buntung itu tau-taunya di dalam batang ini ada sperma, di dalam batang buntung itu ada sperma. Nah itu biarpun belum keluar dari batang ya, tapi udah buntung, udah pisah, itu tetap wajib mandi lagi ya. Aku masih hidup, aku kagak itu tapi ya. Wa ilam ya brus tuh katanya, walaupun air maninya belum keluar dari batangnya yang udah buntung itu. Minal juz'il munfasilik syai'un wala minal mutasili. Lianna buruzal mani fil juz'il maktu fi hukmi buruzihi wahda. Karena air mani yang ada pada batang yang udah terputus itu sama halnya dengan air mani yang udah keluar ya. Karena dia udah terpisah dari badan kita ininya nih apanya. Batangnya itu udah pisah dari badan kita, udah buntung dari badan kita. Intisolihi anil badan. Wa in kana mustataron fi zalika jusi, walaupun spermanya ini belum keluar dari batangnya, Walau ahasa, bagaimana kalau cuma sekedar pengen keluar ya, perasaan, pengen keluar ini dulu lagi. Udah geli-geli dikit. Walau seandainya dia udah ngerasa pengen keluar sperma, faamsaka zakarahu, terus zakarnya ini dia tahan, dia cekek ya, jangan keluar dulu. Falam yahruj minhu syai'un, terus enggak ada yang keluar sedikit pun ya air maninya, pala ghusla alaihi, maka enggak wajib mandi. Lakin kamu bil bulugi binuzulihi ilal qasbati. Tapi kalau seandainya spermanya udah nyampe batang, dia tahan, itu biarpun dia enggak wajib mandi, itu dia dihukumin baligh ya. Saat itu juga kalau dia belum baligh mah jadi baligh. Wa ilam yahruj minha, walaupun spermanya enggak keluar. Hatta law kana fi sholatin atamaha. Gimana seandainya pas ditahannya itu pas mau keluar dalam keadaan sholat, atamaha, maka nggak batal sholatnya, terusin aja. Mungkin pas dia lagi sholat ada perawan lewat sebuah tobat ya katanya. Dia lagi tahiyat ya, tahiyat aja ada dua di sini atuh. Tahan gitu. Banyak-banyak kali. Ditahan atuh. Nah, itu biarpun udah hampir keluar tapi dia tahan nih, jadi nggak keluar. Sholatnya mah nggak batal gitu. Wa ajza'athu an fardihi, sholatnya tetap sah. Itu tadi tentang laki-laki dan perempuan ya. Wa amal hunsa, bagaimana kalau orang yang mempunyai kelamin ganda? Wa amal hunsa, adapun orang yang mempunyai kelamin ganda, banci yang asli ya. Kalau banci yang sekarang kan banci ini ya, laki itu. Ini mah orang yang punya kelamin ganda, kayak kemarin siapa tuh? Ya di dia itu ada di main polit tuh si manangan. Kalau semanganan makanan. Mangana ya. Manganang. Siapa dah? Lumayan. Wa amal khunsa, adapun banci yang mempunyai dua kelamin, yang mempunyai kelamin ganda, fala yajibu alaihil guslu, maka tidak wajib kepadanya mandi, ila iza kharaja min farjaihi ma'an, kecuali keluar spermanya dari dua kelaminnya ya. Jadi dari vagina juga, dari pendisnya juga ya, itu baru
dia wajib mandi apabila keluarnya dari dua lubangnya. Hatta lauk mana fa in kharaja min ahadihima lam yajib. Seandainya keluar spermanya cuma dari salah satu kelaminnya doang, dari vaginanya doang, maka enggak wajib mandi karena ada kemungkinan vaginanya itu kelamin tambahan, bukan kelamin yang asli. Ya, begitu juga seandainya keluarnya hanya dari penisnya doang, keluar spermanya, vaginanya mah enggak. Nah, itu dia enggak wajib mandi karena ada kemungkinan penisnya ini juga tambahan ya. Yang asli mah vaginanya, sebaliknya yang tadi. Lihtimali ziyadatihi ma'an fitahil mu'tadi. Wal haidu fi haqqihi, dan haid pada hak orang yang mempunyai kelamin ganda, kalmani hukumnya sama halnya dengan dia keluar sperma. Sama halnya dengan keluar sperma, artinya wajib mandinya ini ketika keluar darah haidnya ini dari dua kelaminnya. Nah, baru dia wajib mandi. Jadi kalau misalnya orang punya dua kelamin ini, dia haid, keluar darahnya cuma dari salah satu kelaminnya, dari vaginanya doang, itu belum wajib mandi karena ada kemungkinan vaginanya ini cuma tambahan ya, bukan asli. Harus ada dua. Wa in amna min ahadihima, terus wahado minal akhor wajib alaihil ghuslu. Terus seandainya dari zakarnya keluar air mani, dari vaginanya keluar haid, ini ya, dari zakarnya keluar air mani, dari vaginanya keluar haid, maka wajib mandi. Itu mah wajib mandi. Wajib mandi. Wa kharaja bimani nafsihi maniyu ghairihi. Tadi kan yang mewajibkan mandi itu keluar mani dia sendiri. Bagaimana kalau keluar mani lakinya ini mah? Ya, keluar mani lakinya, jadi kan udah disemprot tuh sama lakinya, belum keluar air maninya, udah keluar tapi belum keluar semua ya, di dalam masih. Bagaimana ini? Maniyu ghairihi ka'an kharaja minal mar'ati maniyu rajuli fayabsulu bizalika. Maka hukumnya ditafsir, payu pasilu bizalika, hukumnya diperinci. In wuti'at fi duburiha, seandainya perempuannya ini, si perempuan ini dijimanya ini melalui lubang pantatnya. Ya, dijimanya bukan dari depan tapi dari belakang ya. Kharaja minhul maniyu bada gusliha. Terus pas dia habis mandi wajib, ini cewek keluar air mani ini dari lubang pantatnya. Lam yajib alaihi i'adatuhu, maka enggak wajib baginya mandi lagi, dia enggak wajib mandi lagi dia. Soalnya itu mah keluarnya dari bol, berarti bukan air mani dia. Au fi kubuliha. Nah, bagaimana kalau diwatinya dari lubang depan? Kharaja minhu, terus keluar air mani itu dia dari depan. Ba'da mazukiro, setelah dia mandi. Jadi ini perempuan tadi sama lakinya dijimanya dari depan ya, sampai keluar sperma. Nah, terus pas habis mandi keluar lagi spermanya dari depan. Wa in qadot syahwatuha. Nah, seandainya diperinci, seandainya ini perempuan sampai klimaks namanya. Seandainya pas jima itu perempuannya sampai klimaks halal wati, ketika dijima bi an kanat baligotan muhtarotan mustaiqozatan. Seperti perempuannya ini udah balik, terus dia dijimanya bukan karena dipaksa, mustaiqizotan,
dijimana dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur ya. Wajaba alaiha i'adatul gusli, maka wajib setelah dia mandi lagi, dia harus mandi lagi ya. Pas habis mandi keluar lagi dari vaginanya ya, nah itu dia wajib mandi lagi, wajib mandi lagi. Li anna zahira annahu maniyuhuma ma'an, karena secara zahir mah air mani yang keluar itu air mani dia sama air mani lakinya ya. Lihtilatihima, karena bercampur air mani keduanya. Ukimazonu guna makomal yakin, dan prasangkanya itu prasangka bahwa air mani dia kecampur dengan air mani lakinya itu harus disepakatkan dengan keyakinan, artinya dia wajib mandi kalau begitu. Kama finaumi, sebagaimana dijimanya dalam keadaan tidur. Wa ilam yakdi syahwatuha, walaupun enggak sampai klimaks, walaupun enggak sampai klimaks. Di alam yakun laha syahwatun aslan, artinya si perempuannya ini enggak punya syahwat sama sekali pas dijima ya. Kasogirotin, seperti perempuannya bininya masih kecil, belum ngerti dia. Allah syahwatun walam takdiha, atau dia punya syahwat tapi enggak sampai klimaks pas dijimanya itu. Karena imatin, seperti orangnya tidur tuh, ceweknya tidur ya. Iya. Nah, sleeping aja. nah, orangnya tidur nih, ceweknya wamu kerohatin atau diperkosa. Diperkosa dia. Diperkosa. Lam yajib alaihil guslu di khuruji saniyamaratin, maka apabila seperti itu dia juga kagak wajib mandi, Ya, jadi berarti ada 3 masalah ya. Yang pertama, kalau dia jimanya dari bol, dari lubang pantat suaminya, terus dia mandi, habis mandi dari bolnya keluar sperma suaminya, maka itu mah nggak wajib mandi lagi. Nomor keduanya, dia dijimanya di depan ya, di lubang depan, terus dia sampai klimaks, terus dia mandi, habis mandi keluar air mani lagi dari depan, ya dari depan, nah itu wajib mandi karena ada kemungkinan air mani dia juga keluar. Bisa ya, lakinya mandi lagi. Cewek lagi bahas cewek. Ada dua-duanya. Bahas lagi masih mandi. Kan udah mandi dua-duanya tuh. Enggak lah. Nah, ceweknya tuh nggak mandi Iya. lagi. Soalnya kan yang keluar ceweknya doang, yang keluar lagi baru belum mandi. Ceweknya mandi nih, ceweknya mandi. Jemain dulu lah, kok ini begitu-begitu lagi dah. Iya. Malah iya jemain lagi. Ini contohnya begini. Kadang belum mandi juga aja jongkok dikeluarin. Iya, sengaja. Pert gitu. Iya, nambah Bisa lagi. nih ya. Tuh ya. Apa nih cucu? Iya. Itu masalah kedua. Masalah ketiga mah apabila dia dijimanya di lewat lubang depan ya, tapi dianya enggak punya syahwat sama sekali. Seperti dia lagi tidur dijima sama suaminya, atau dia punya syahwat tapi enggak sampai klimaks. Jadi yang keluar cuma suaminya doang. Ayah. Nah, itu mah kalau itu kalau seandainya dia keluar lagi sehabis mandi nggak wajib mandi juga. Itu ya. Walaisa min zalika al majnunata. Tuh. Tapi kalau orang gila mah, kalau ceweknya gila, walaupun dia dipaksa ya, walaupun misalnya ada orang gila diperkosa sama orang, itu mah tetap wajib mandi.
liimkani antak dia syahwatuha, karena ada kemungkinan dia sampai Kayaknya baru klimaks. beli aku ya. Ada. Karena ada kemungkinan dia sampai klimaks. Itu dijelasin. Ini juga ya. Iya. Kalau seandainya perempuannya gila mah, walaupun dipaksa juga harus dibalikin lagi mandinya. Kalau sampai keluar air mandi lagi setelah dia mandi orang gila sih, ya masalah ada aja ini. Terus ada lagi ini. Walau istadakhala maniyahu ba'da guslihi summa kharaja minhu alam yajib alaihil guslu bi khurujihi saniya marati. Seandainya misalnya ini perempuan ya udah mandi nih sama lakinya. Iya, udah mandi sama lakinya habis jima. Nah, spermanya ini yang bekas tadi dia jima ditadangin ke gelas ya udah begitu ya kan udah keluar lagi ditadangin ke gelas, terus dia masukin lagi, saya masukin sayang dia kata, nah dimasukin ya terus keluar lagi, habis dia mandi keluar lagi, itu mah kagak wajib mandi begitu, ada aja. Kesedotan kali ya. Rendang Bisa dipaksa. nyepot Kayak pipet dong. Coyoy. Udah hanya Dari mulut lagi di enggak maksudnya apa gitu nanti cepet gila kan Nyedot ki. bisa. bukan yang paling lama. Paham. Dia punya bini cuma paham. Oh, bisa jadi bisa nyedot sendiri kan. Vakum cleaner. aku bisa berarti kesedot anak gue. Saya disedot gitu ya. Terlalu bingung sedot juga lagi. Aduh, Dingdeng. sakit sih tahu kan. Wa alam tuh, wa alam habis dari situ wa alam ketahuilah. I'lam ini sebenarnya i'il amr tertuju kepada satu orang ya, perintah tertuju kepada satu orang, ketahuilah. Berarti yang disuruh ketahui cuma satu orang ya. Tapi yang di sini yang dimaksud umum ke semua orang yang ngaji. Berarti di sini namanya majaz mursal min babi itlaqil khos wa iradatil am ya. Yang diomong-omongnya kepada satu orang tapi yang dimaksud mah kepada semua orang yang dengerin. Itu namanya majaz mursal min babi itlaqil khos wa iradatil am. I'lam ketahuilah anna khurujal mani mujibun lil ghusli, bahwasannya keluar air mani ini mewajibkan mandi saun kana bidukhuli khasyapatin amla, baik keluar maninya karena sebab jima ataupun enggak ya. Waduhulul hasyapati mujibun lahu, terus masukin hasyapah ke parji juga mewajibkan mandi baik keluar sperma ataupun enggak ya. Jadi punya masing-masing. Wa bainahuma umumun wa khususun min wajin, maka antara keluar air mani dan masukin hasyapah ke dalam parji nisbatnya umum khusus min wajin. Jadi bisa bertemu keduanya ini dalam satu keadaan, seperti orang jima terus keluar air mani juga ya, dan bisa-bisa satu persatunya dalam kesempatan yang lain, seperti dia jima doang tapi nggak keluar air mani, dan keluar air mani doang tapi enggak jima ya. Itu namanya umum khusus min wajib. Mantek sini bahasa mantek. Wala yajibul ghuslu lil ihtilami, dan enggak wajib mandi hanya karena ngerasa mau keluar air mani ya. Jadi hanya sekedar mau keluar nih perasaan doang tapi enggak sampai keluar, itu enggak wajib mandi. Ataupun hanya sekedar mimpi jima, mimpi basah tapi enggak keluar ya, itu enggak mewajibkan mandi. Ulang. Gimana mau gimana keluar kerja suku
Warung mimpi mah. Seandainya. Ada sih, langsung bangun kan rese banget lu. Oh, Iya kan? lagi mau mutir nih, selalu dibangun. Udah di ujung Hampir, lagi. iya. Iya, itu. Iya, kan Iya. sobat. Orang enak-enakan dibangunin. Ya kan? Tanggung lagi keluarin dulu ya. Akhirnya dikeluarinnya sengaja ya. Meremin kali aja nyambung kagak. Terus ada kriteria air mani. Kriteria yang termasuk air mani itu ada 3. Suma'lam, ketahui lagi, analil mani salasa khawasin. Salasa jadi isim anak. Jadi isim anak mu'akhor, dibaca nasob. Analil mani salasa khawasin, bahwasanya air mani ini mempunyai 3 kriteria, 3 sifat khusus ya. 3 kriteria, apabila memenuhi salah satu kriteria ini maka sah dia dipanggil air mani. Dia dipanggil air mani di situ. Yang pertama, yatamayazu biha anil mazi wal wadi, yang membedakan air mani dari air mazi dan air wadi. Ahaduhuma, yang pertama, lahu ro'ihatun karo'ihatil ajini. Air mani ini mempunyai aroma seperti aroma adonan. Kue. Ya mungkin. Kue toli, nggak tahu, saya juga nggak pernah tahu ya. Kue toli atau seperti Rehan bawa dulu. aroma kembang korma. Rehan bawa dulu. Seperti aroma kembang korma, apa gimana itu ya? Toli, ya, kembang korma ya. Madama rotban, kalau masih basah. Jadi kalau masih basah baunya kayak bau adonan. Jangan Ya. kalau dikit ya. Iya, emang begitu ya. Kalau yang biasa itu yang encer gimana ini? Apaan? Karena ada sih Sama baik. sama Ntar deh, ada dijelasin. benarnya sih makanya. Itu kriteria yang pertama ya, kalau dia bau adonan nih, Sendok. keluar terus bau adonan, berarti itu air mani, kriteria yang pertama. Fa iza jafa asbahat ro'ihatun ro'ihatal bait. Ro'ihatal bait. Terus apabila air mandinya udah kering ya, udah jadi kerak gitu ya. Iya, udah jadi kerak, maka aromanya seperti aroma telur. Ya, seperti telur begitu. Ini masih kriteria yang pertama ya, masih tentang aroma. Asani, kriteria yang kedua ya, at-tadaffuq, keluar air mandinya itu muncrat, muncrat ya. Ya. Jadi seandainya misalnya ini tadi saya keluar air, baunya mah enggak bau adonan, enggak bau kayak telur, tapi keluarnya muncrat. Nah itu tetap namanya air mani ya. Keluarnya muncrat tetap namanya air mani. Kalau memenuhi salah satu kriteria yang tadi. Yang mandi kan. Iya. Iya, kata aja kalau Aduh, kalau berani dapat kita pasti gitu. itu kan cuma ada ekspor semua. Iya, wajah. Begitu udah netes. Itu Iya. Itu mah biasanya tuh yang kental tuh apa sih? Wadi ya. Iya. Lagi ya. wadir mah capek. Iya, Cuma- capek gitu. Itu mah nggak wajib mandi, ya, tapi wajib dibasuh. Wajib. Gila kayak gitu ya. Dibasuh. Iya. Basuh, jelas. Iya. Bedain dari mana tuh tuh? Hah? Bedain ah. Itu kriterianya. Kalau air mani mah yang pertama baunya bau adonan ya. Traktor. Ya, Jimmy tuh, Jimmy. ya, atau keluarnya muncrat, banyak ya muncrat. Ya mungkin udah pada paham. Capek gitu. Iya. Kagak. Kahuru dong kayaknya belum paham, dia masih bengong ini ya. Belum ngalamin ya. Lagi bayangin, itu lagi bayangin. Suaranya beda. Belum beda. ngalamin. Gitu doang. Iya tuh capek. Iya. Sampai Jadi itu mau nyetrot. benar itu udah sih. Udah. Bukan cerot kan? Oh itu mah. Aja terus. Iya, terus air mani biasanya
ngecrot terus keluarnya dalam keadaan puncak syahwat ya. Pas lagi klimaks lagi Langsung ditembak. sedang sadis-sadisnya keluar ya, itu namanya air mani. Habis. Kamu dijambakin. Terus Oh, jawab. kriteria air mani nomor ketiga ini talazus bi khuruji. Gurih. Pas keluar ini rasanya gurih meremelek dah pokoknya, meremelek. Jadi kriteria air mani yang ketiga ini keluarnya bisa menyebabkan meremelek ya. Walau nah itu berarti 3 ya. Walau yustaratu ijtima'ul khawasi, tidak disyaratkan 3 kriteria ini harus ada, tidak disyaratkan bal yakfi wahidatun fi kaunihi maniyan. Akan tetapi cukup adanya salah satu kriteria yang tadi, itu air disebut air mani, sah dipanggil air mani. Jadi yang pertama mah apabila ini air bau adonan ya, walaupun misalnya enggak muncrat keluarnya, walaupun rasanya pas keluarnya enggak ngerasa enak ya, tetap itu air mani ya. Terus yang kedua, apabila keluarnya muncrat, biarpun dia kagak bau, biarpun pas keluar enggak ngerasa enak, tapi muncrat, itu tetap disebut air mani. Terus nomor ketiga, biarpun dia enggak bau, terus enggak muncrat, tapi pas keluar rasanya enak, dia nikmat, itu tetap disebut air mani. Apalagi kalau kumpul sifat semuanya itu, ketiganya kriterianya, udah bau adonan, terus muncrat, terus enak lagi ya, Sehat itu mah berarti ya? itu mah udah ketahuan dah. Sehat. Udah ketahuan. Ini gue sakit tuh. Limbun. Terus ini wasalisu al haidu. Terus yang menyebabkan mandi nomor ketiga adalah haid ya. Haid mah pada hak perempuan doang. Ada dongengnya itu, ada dongeng. Jadi ada seorang hakim ya, ada seorang hakim pada suatu hari, ada orang berselisih ini, ada orang berselisih. Ini orang punya anak kambing ya, ini orang punya miara kambing dia banyak. Terus di satu sisi lagi, misalnya orang yang pertama namanya si A ya, si A ini punya kambing banyak. Terus si B dia mah punya kuda banyak ya. Pada satu ketika ini anak kambing si A ini ngikutin kudanya Pak ya, ngikutin kuda kemana-mana, ngikutin kuda. Dites tadi. Iya, ngikutin kuda. Terus kata yang A yang punya kambing ini, itu anak kambing saya bawa ke sini. Enak aja ini, anak kuda saya ini mah kambing, dia kata. Anak kuda saya ini mah kambing. Itu buktinya ngikutin terus, dia bilang. Ini buktinya ngikutin terus. Ini parah ini. Terus ngadu ke hakim. Kata hakim ini anak kambing saya, kata si A. Ini anak kambing saya, karena saya mempunyai peternakan kambing ya. Terus kata si B, ini kambing anak kuda saya, karena dia ngikutin kuda saya terus. Kata hakim, saya lagi nggak bisa ngasih hukum, saya lagi nggak bisa berfatwa. Hakimnya laki ya, karena saya lagi head. Terus kata yang punya kuda, masa laki head, dia kata yang punya kuda head, hakim ada aja masa laki head. Nah, lu lagi ada aja, masa kuda punya anak kambing gitu ya. Ya udah, belum begitu aja bengong ya. Akhirnya diambil lagi. Digituin doang. Digituin doang. Ngopi. Nah, wasali suhal haidu
Yang menyebabkan mandi nomor ketiga adalah keluar darah ya. Bahwa damun tobi'atun yahruju min aqsarahmil mar'ati fi awqatin mahsusatin. Yang disebut darah haid ini darah yang keluar pada perempuan pada umur tertentu ya, pada umur 9 tahun ke atas ya. Yahruju min aqsarahmil mar'ati, yang keluar dari dalam rahimnya. Keluarnya dari dalam rahim. Yang keluar dari dalam rahim. Fi awqatin mahsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Warahmu yang disebut rahim ini jildatun dakhilul farji, adalah kulit yang ada di dalam farji ya. Doikotul fami, pintunya lobangnya kecil ya. Wasiatul jaufi, dalamnya gede, jadi seperti kendi ya. Ininya kecil, lobangnya dalamnya gede. Dalamnya gede, kaljurati, seperti kendi. Terus wafamuha lajhatu babil farji. Terus pintunya rahim ini lempengan pintu farji ya. Farji di sini misalnya lempengan ke sono rahim, jadi pas lah pokoknya pas. Ya makanya sperma ditampungnya di rahim karena lempengan farji dia. Benar juga sih. Ya dahulu pihak almaniu, yang mana apabila udah masuk air mani suma tan kamisu, apabila si rahim ini udah dimasukin sperma ya, maka dia akan tertutup. Pala takbalu mani yang akhor, maka si rahim ini tidak menerima air mani yang lain, katanya begitu di sini dijelasin. Wa kharaja bizalika, keluar dari bahasa ya, al istihadoh, darah penyakit. Wahya damu ilatin, darah penyakit yahruju min aroki famihi, yang keluar dari urat pintu farji fi adna rahimi, di sebelah daleman rahim. Sawaun akhroja akibahaidin, baik ini darah istihadoh keluarnya setelah darah haid ya. Jadi abis haid beres keluar istihadoh, itu mah enggak wajib mandi ya, amla, atau keluarnya ini bukan setelah haid ya, udah beres haid jauh baru dia keluar. Sawaun qoblal bulugi ba'dahu, baik keluar darah istihadohnya ini sebelum baligh ya, misalnya umur berapa, umur 8 tahun misalnya, umur 8 tahun dia keluar darah, kan umur 8 tahun belum haid ya keluar darah. Nah itu apabila keluar darah umur 8 tahun pada farjinya, dia nggak wajib mandi. Terus warobi uhab, yang mewajibkan mandi wajib nomor keempat adalah nifas ya. Awadamul khoriju akiba farogi rahmil mar'ati, yang disebut nifas adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan ya, bukan bareng sama oroknya, bukan. Jadi habis melahirkan baru keluar. Kalau bareng sama ini mah darah plasenta namanya. Ini mah habis melahirkan orok baru keluar. Walau alaqatan, walaupun melahirkannya cuma segumpal darah, keguguran terus keluar
darah ini, darah nifas ya. Au mudgotin, atau keluarnya cuma daging, segumpal daging ya, belum jadi bocah. Wakobla mudi akol dituhri. Tuh, khoroja bizalika adamul khoriju ma'al waladi. Darah yang keluar bareng sama bocah mah, darah yang keluar bareng sama orok mah bukan darah nifas, bukan darah nifas. Bahwa damu pasadin itu mah namanya darah pasad, darah pasad ya. Terus ngitung haid ini sebenarnya dibagi ada 3 kawal ya. Ngitung nifas ya, ngitung nifas ini ada 3 kawal. Ini kayak di kitab Fathul-Muin guru ini ngasihnya. Yang pertama nih ya, nifas ini dihitungnya ya. Yang pertama hurujuhu akibal wiladah wahina izin yasara hukmun nifas wa zamanu. Jadi cara ngitung nifasnya ini ya, yang pertama, kawal yang pertama keluarnya nifas ini setelah orok keluar. Jadi orok keluar terus nifas. Nah, memulai nifasnya itu, waktunya nifas itu dari situ. Berarti enak atau gampang. Ya saro hukmun nifas. Tapi mandi ini mah mandi setelah melahirkan mah wajib saat itu juga ya. Harus saat itu juga, enggak harus nungguin beres nifas kelamaan. Itu hukum yang pertama ya, hukum keluar nifas yang pertama itu dia keluarnya habis bocah kecil. Terus hukum yang kedua hurujuhu akibal wiladah majatan. Yang kedua mah keluarnya nifas ini setelah melahirkan tapi dalam keadaan kering. Jadi melahirkan ada yang kering ya emang ya katanya. Jadi melahirkannya kering, nggak ada darahnya katanya. Ada seperti Kanjeng Nabi begitu ya. Siti Aminah. Aminah kan ya, emaknya Kanjeng Nabi. Siti Aminah ya, itu pas melahirkan Kanjeng Nabi nggak ada darahnya. Wahina izin tasihu sholat ba'da izak tasalat. Nah kalau ngelahirinnya kering tuh nggak ada nifasnya, maka dia wajib sholat langsung. Itu yang ngelahirin wajib sholat saat itu juga. Saat itu juga wajib sholat. Kalau dia nggak sholat ya harus dikodok. Terus nomor yang ketiga hurujuhu ta'akhurun anil wiladah qabla mudi khamsata asyara yauman. Keluar darah nifas ini setelah ini ya, setelah bayi dilahirin. Misalnya bayi dilahirin hari ini nih, bayi dilahirin hari ini, enggak buru-buru keluar darah nifas. Jadi pas dilahirin mah biasa tuh ya, enggak ada darah lagi di sini lahir. Terus pas udah seminggu ya, pas udah seminggu baru keluar darah nifas itu, baru keluar. Pokoknya sebelum habis ngelahirin ini belum lewat 15 hari. Apabila habis ngelahirin enggak keluar darah nifas sampai 15 hari, maka setelah 15 hari terus 16 hari baru keluar, itu namanya darah ya. Berarti dia enggak ada nifasnya. Enggak ada nifasnya berarti. Ini mah kalau habis ngelahirin enggak langsung nifas. Iya, nifasnya itu setelah seminggu setelahnya misalnya. Setelah seminggu setelahnya. Maka ini hukumnya ada 3. Hukumnya ada 3 kawal maksudnya. Ada 3 kawal, ini mau ngambil kawal yang mana aja terserah ya. Yang pertama ibtida'uhu minal wiladah. Yang pertama ini ada dan hukman. Dihitung nifasnya mah dari pas bocah kecil lahir ya, dari pas beranaknya dihitung nifasnya tuh. Berarti dia dari pas ngelahirin sampai dia nifas nggak wajib sholat ya, sholatnya nggak wajib dikodo berarti. Wa yahrumu tamattu biha fi zamanin naqo, tapi haram dijimanya pada zaman suci. Pas lahir kan kering ya, pas lahir kering, nah itu haram
jima. Iya, siapa yang mau jima, kasihan banget ya. Oh, berpikiran. Jadi baru beranak misal aja pas sampai seminggu baru keluar nipas ya. Nah ini nih jangka seminggu ini nggak boleh dijima, nggak punya pikiran bisa kalau dijima. Pikiran. Parah. Salah-salah kaki ya. Iya, di jempolnya ini ya masukin. Nah itu menurut kaul yang pertama, kaul yang paling mudah ini dihitung nipasnya mah dari pas dia melahirkan ya berarti. Tapi dihitung ininya mah, dihitung hukumnya mah dia dihitung nipas dan dihitung dia enggak sholat, dia enggak wajib sholat itu pas dia melahirkan, biarpun nipasnya udah seminggu setelahnya. Nomor keduanya ini menurut kaul kedua mah ibtida'uhu min khurujid dami adadan wa hukman, dihitung nipasnya ini dari pas dia keluar darah. Jadi dari seminggu setelah dia melahirkan ya. Dari seminggu setelah dia melahirkan. Berarti dari zaman dia ngelahirin wajib sholat itu mah menurut kaul kedua ya. Sholatnya harus dikodok. Wa yajuzu tamatu biha fi zamanin naqo, dan dia boleh menjima istrinya pada zaman suci itu, pada zaman sebelum nipas. Ya seminggu itu boleh dijima, wah kagak punya pikiran. Terus kaul nomor ketiganya ya, yang ada pada kitab ini nih, kaul nomor ketiga ibtida'uhu min khurujid dami min haitsu hukmun nipas, dimulai waktu nipasnya ini dari pas dia keluar darah nipas ya, seminggu setelah melahirkan. Wa amal adadu pama subun minal wilada. Jadi hukumnya ini, jadi pas dia melahirkan mah nggak boleh di ini ya dijima, sholatnya juga harus dikodo ya, sholatnya harus dikodo. Tapi hitungan nifasnya mah tetap dari pas dia salah. Jadi menurut kaul ketiga mah mulai dihukumi nipas ini pas dia keluar darah ya, pas dia keluar darah. Tapi hitungan nipasnya mah pas dia ngelahirin, wa yajuzu tamatu biha fi mudatin naqo. Oleh karena itu dia boleh menjima istrinya pas dia melahirin sampai keluar darah ya, keluar darah nipas. Jadi pas jangka seminggu itu boleh diwati menurut ini. Wa yajibu alaiha qoda'u sholat biha, dan dia wajib mengkodok sholat pada seminggu yang itu ya, pada seminggu yang itu. Ngerti kok ini. Wa khamisuha wallahu a'lam.